Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun talak, syarat talak, beserta hikmah talak. dua, tiga. Oke, kawan-kawan. Baik, yang pertama yaitu rukun talak. Rukun talak yaitu adalah unsur-unsur yang ada padanya yang menyahkan talak, yang bisa mensahkan talak. Yang pertama yaitu suami, yang kedua istri, yang ketiga perkawinan yang sah. Oke. Pertama, suami. Suami yaitu orang yang menjatuhkan talak. Yang kedua yaitu istri. Istri yaitu perempuan yang masih terikat dalam sebuah perkawinan. Contohnya nih, ada seorang suami, baru masih ada istrinya, harus ada istri. Ketika tidak ada istri, maka itu tidak dibolehkan dengan yang namanya talak. Oke, maksudnya itu syarat talak. Syarat talak itu yang pertama yaitu dia tuh harus berakal. Ketika dia tidak berakal, dia seperti orang gila, maka tidak ada haknya untuk menjadi syarat-syarat talak. Yang kedua, balik. Yang ketiga, atas kehendak sendiri atau disepakati bersama baru disahkan dengan yang namanya talak. Oke kawan-kawan, yaitu syarat istri. Syarat istri supaya dia bisa mensahkan talak, supaya bisa orang itu bercerai, yaitu masih istri orang lain, kawan-kawan. Karena jika kita bilang istri orang lain, maka itu tidak dinamakan dengan talak, maka itu dinamakan dengan perselingkuhan. Oke kawan-kawan, yang dinamakan dengan syarat lapas talak yaitu jelas dia maknanya. Contohnya, sudah jelas nih si istri dan si suami nggak ada. Sudah jelas nih si istri dan si suami nggak ada lagi yang mau, kawan-kawan. Karena jika ada lagi keterpaksaan oleh si istri dan si suami untuk bercerai, maka itu tidak dibolehkan dengan yang namanya talak. Oke, setelah kita kawan-kawan ketahui syaratnya dan lain sebagainya, di situ juga ada hikmahnya, kawan-kawan. Menurut saya dan yang diajarkan, talak disyaratkan bukan untuk merusak rumah tangga, tetapi memiliki hikmah antara lain. Baik, yang pertama yaitu sebagai jalan keluar terakhir jika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Contoh nih, kawan-kawan, setiap kita memiliki perkataan, mari kita kasih contohnya. Si suami berjudi, hentikan berjudi, tetapi si suami malah membentak, malah dia tuh membuat yang namanya KDRT. Oke, yang kedua yaitu menghindari kezoliman dan penderitaan dalam pernikahan. Ketika dia sudah talak, dia tidak mau talak, si istri tersakiti terus, dia akan harus terima konsekuensinya. Baik, masuk kita yang ketiga yaitu memberi kesempatan hidup yang lebih baik, yaitu tujuan pernikahan yang sama-sama kita ketahui dengan jurusan kita, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Oke, terakhir ada juga kawan-kawan ayat Al-Quran yang mengatakan tentang talak ini, kawan-kawan, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, yang dimana mengatakan tentang talak ini, kawan-kawan, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, yang dimana berbunyi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, yang dimana berbunyi at-talaqu martani,
yang artinya talak itu yang dapat dirujuk yaitu 2 kali. Oke kawan-kawan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai mahasiswa, begitu juga dengan manusia, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wallahi bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.